Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Gesang Aprianto, petani bibit dan buah durian asal Banyumas, Jawa Tengah. Kali ini saya ingin menampilkan pohon durian di masa generatif. Alhamdulillah, pohon durian jenis bawor berbuah sangat lebat, di mana fase ini adalah fase pengisian buah. Untuk pengisian buah dibutuhkan pupuk NPK kembali untuk mengurangi tingkat kesetresan di masa pembungaan. Karena di masa pembungaan untuk memancing bunga, pupuk yang dibutuhkan hanya unsur P atau fosfat. Nah, sekarang unsur NPK dibutuhkan kembali. Di masa pengisian pembuahan, kita kembali mulai mengaktifkan aliran irigasi. Segera beri pupuk P dan N sebagai prioritas untuk menurunkan stres, supaya hormon gibrelin kembali mendominasi. Kekurangan unsur P, ukuran buah menjadi kecil. Kekurangan P, kulit buah menjadi tebal dan warna menjadi pucat. Karena jenis bawor itu matang sempurna grade A plus, biasanya warna oranye. Itu ciri-ciri bawor atau jenis bawor, warnanya oranye. Makanya di Banyumas disebut moren alias montong oranye. Ini total buah awal sekitar 100, dikurangin, dan juga ada yang ambrol karena di sini masih ada hujan. Ambrol sekitar 40, sekarang sisa 60-an. Mudah-mudahan berhasil. Sangat lebat. Ini hanya kebun di pekarangan rumah, jadi perawatan tidak semaksimal di kebun luas atau di kebun yang diprioritaskan untuk durian. Untuk pengisian buah, penyiraman 2 hari sekali karena di sini masih terjadi mendung atau hujan rintik-rintik pelan-pelan. Masih sekepal lebih. Ini jenis bawor yang jadi primadona di Banyumas, meningkatkan ekonomi di Banyumas. Untuk di luar musim sekarang bawor itu per kilo 100.000 paling murah di luar musim. Kalau di musimnya sekitar 80 hingga 100.
Tapi kalau di luar musim 100 hingga 120. Tinggal dikalikan, semisal satu butirnya berat 3 kilo, dikalikan 100 berarti 300.000. Jika satu pohon menghasilkan 50, ya 100.000 dikali 50, sudah ketahuan. Kami menyediakan bibitnya, tapi bukan berarti kami tidak punya induk. Ini bukti induk dari saya produktif. Ini pohon umur sekitar 6 tahun, berbuah sudah 3 kali. Karena dulu itu pertama berbuah umur 3 tahun, asal bibit dongkelan kaki 3. Saya terangkan untuk kaki 3 di masa dewasa atau udah besar, kaki akan menyatu. Ini menyatu. Ini saya kasih sabut kelapa karena sabut kelapa mengandung unsur K. Bisa menjadi pupuk. Cuma kekurangannya masih ada zat-zetin yang belum dinetralkan. Tapi nggak apa-apa lah untuk uji coba. Masalahnya banyak sabut kelapa yang tidak digunakan, hanya buat bahan bakar dapur. Jadinya saya manfaatkan. Seperti kucing tidur. Terus ada lagi pohon yang sedang berbuah terus menyusul bunga kembali, ada. Ini contohnya, cuma bunga di atas tidak bisa tertangkap kamera, barangkali kelihatan di atas. Ini sudah berbuah, sudah melakukan pengisian buah, tapi kembali bunga muncul. Mungkin treatment yang saya lakukan nanti berbeda dengan yang pohon sedang proses pengisian buah seperti ini. Kalau ini mutlak pengisian buah, tidak ada susulan bunga. Ini pohon yang belum berbunga. Treatment yang saya lakukan untuk memancing pembungaan, siram, lalu tabur kapur dolomit, puasa air selama 3 minggu. Lalu setelah puasa air selama 3 minggu, kocor dengan MKP yang kandungan fosfornya tinggi. Saya menggunakan MKP produk Baktani. Ini udah di pruning, tinggal nunggu hasil, mudah-mudahan berhasil. Tapi sayangnya di sini karena masih alami, jadi kadang turun hujan. Kalau semisal turun hujan, pasti dia akan keluar tunas baru. Kalau tumbuh tunas baru, biasanya pembungaan gagal, akan dirontokkan. Tapi ini kelihatan daun sudah tua, mudah-mudahan mau mengeluarkan bunga. Kalau ini pernah terkena kanker batang, alhamdulillah sudah sembuh karena yang saya lakukan semprot dengan insektisida. Saya menggunakan Fastak. Kemudian masukkan kapas yang sudah direndam insektisida tersebut, yaitu Fastak. Sumpelin ke sini. Nanti serangga-serangga yang di dalam atau ulat batang itu akan mati.
Kemudian kalau sudah mati, nunggu sekitar seminggu atau 2 minggu, kapas dicabut kembali, diamkan. Alhamdulillah berhasil. Ini mulai nutup kembali. Ini kemarin juga sudah berbunga, tapi karena kembali lagi ke masa vegetatif, yaitu tumbuh tunas baru, bunga pun ambrol. Ini daun sudah mulai tua lagi, mudah-mudahan nanti akan keluar bunga. Harapannya seperti itu. Ini untuk bibit pembesaran bibit jenis bawor, tapi kurang bagus karena kondisinya sinar matahari kurang atau tidak full dari pagi hingga sore. Nanti akan saya dongkel, kemudian dimasukkan ke planter bag, dirawat kembali agar rimbun, baru dijual atau dipasarkan. Untuk pupuk, kami dominan di pupuk kandang atau kompos produksi sendiri. Itu kambingnya sedang bobok alias istirahat, baru sarapan. Jadi pupuk di sini metodenya rumput menjadi kamar si kambing, terfermentasi secara alami. Nanti di saat pupuk kandang akan diambil, si kambing pindah ke kandang sebelah. Ini kan baru diambil, baru diisi kompos lagi. Jadi rumput, ranting, dan kotoran si kambing jadi satu. Terus nanti difermentasi. Fermentasinya saya masih alami, yaitu dengan ini. Busuk dengan sendirinya. Ini contohnya pupuk kandang, sangat bagus buat fase vegetatif atau masa pertumbuhan. Untuk di masa pembungaan, kami tidak menyarankan untuk dikasih pupuk kandang, karena pupuk kandang atau kompos itu mengandung unsur N tinggi atau nitrogen tinggi. Di saat unsur N tinggi, dia akan melakukan masa vegetatif kembali atau daun muda kembali. Jadi pembungaan gagal, biasanya gagal. Ini yang pertama berbunga dulu, bisa dipetik tanpa harus memanjat. Ini keluar tunas baru, jadi pohon sedang melakukan pengisian buah, kemudian keluar tunas baru, atau mungkin ini bisa jadi bunga, tapi juga bisa jadi tunas, tergantung pemupukannya bagaimana. Kalau unsur N diperkuat pasti jadi tunas, tapi kalau unsur P diperkuat insya Allah jadi bunga. Makanya saya tabur MKP sebulan sekali, KNO3 di saat pengisian buah dan pematangan buah. Nantinya KNO3 belum saya aplikasikan dulu. Ini contoh tuh, keluar tunas lagi. Mudah-mudahan ini bunga, mudah-mudahan bunga. Kebun di sini hanya kebun rumahan, jadi tanaman yang kiranya menghasilkan, yang bernilai ekonomis tinggi ditanam. Dominan di durian,
tapi ada manggis, jeruk bali, kelengkeng, rambutan juga ada. Kelengkeng juga lagi berbunga. Ini jenis mata lada sedang berbunga. Jambu kristal pun ada karena hobi orang tua saya yaitu menanam jambu kristal. Tapi sudah dipetikin sama anak-anak buat dimakan sendiri, bukan untuk dijual. Ini jenis durian merah dari Banyuwangi. Hanya mencoba, ketinggian masih 2 meter. Yang ditanam di kebun orang tua saya di pekarangan rumah ini jenis durian bawor, ocek atau duri hitam, namlung, durian merah, dan montong. Untuk musangking ini baru saya topping alias saya sambung susu. Ini sudah mengerat topping sambung susu, kalau umumnya disebutnya sambung susu. Nanti di saat ini sudah benar-benar nempel, ini yang sini akan dipotong, sini dipotong. Nah, dari sini tunas baru ini akan menyuplai nutrisi ke musangking ini. Ini musangking. Ini karena motongnya terlalu tinggi, saya ngambilnya jadi susah, ngambil gambarnya susah. Hanya iseng, mudah-mudahan sih berhasil. Nah, ini yang bawah duri hitam, rencananya akan saya sambung susu 3 jenis. Ini duri hitam, ini baru ditempelin. Kalau baru ditempelin, saya daun yang dari pohon ini enggak saya potong dulu, nunggu nempel. Kemudian kalau sudah nempel, yang ini dipotong, tapi yang ini belakangan. Nanti kalau sudah benar-benar nempel, yang ini baru dibuang. Ini karena sudah nempel, jadi yang atas dipotong, cuma saya belum yakin, jadi nunggu benar-benar nempel atau keluar tunas baru. Biasanya keluar tunas baru, ini baru dipotong. Untuk pemesanan bibit durian bisa cek link di bawah. Untuk saat ini jenis yang ready yaitu bawor, musangking, duri hitam atau ocek, atau bisa blackthorn. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tanya-tanya atau diskusi bisa WA di link di deskripsi, diklik saja, nanti hubungin saya, insya Allah akan saya tanggapin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.